Halo Sobat SMK, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama BBK, Bincang Bersama Oska episode ke-20. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik dan bermanfaat bagi Sobat SMK semua loh. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai passion or money. Saya Brian Edward Wijaya yang akan memandu episode BBK kali ini. Nah, pada episode kali ini kita telah mengundang satu gestar yang cantik, rupawan, dan humoris banget. Beliau adalah seorang guru di SMK Cinta Kasih Seki yang bergelut di bidang akuntansi. Siapa ya kira-kira Sobat SMK bisa nebak gak nih? Oke deh, langsung aja. Ini dia Ibu Christine Ambarita. Halo sahabat BBK, di sini dengan Ibu Christine yang bergelut di bidang akuntansi. Terima kasih sudah diundang di acara BBK yang keren banget ini. Ini the first Ibu loh di sini ya. Terima kasih banget Ibu. Nah Ibu, saya mau tanya dulu nih Bu, kabar Ibu. Gimana Bu kabarnya akhir-akhir ini nih Bu? Ya, puji Tuhan baik, walaupun di tengah-tengah kesibukan bukan hanya guru, tetapi sahabat-sahabat BBK juga pasti ada kesibukan masing-masing ya. Tapi tetap di tengah kesibukan juga harus jaga kondisi, tetapi tetap harus semangat. Semangat deh Bu, siap deh Bu. Nah Ibu, saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah hadir di episode ke-20 kali ini dan menjadi guest star nih Bu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai passion or money nih Bu. Karir adalah pengalaman dan hal-hal yang telah kita lakukan sejak dahulu kala untuk mencapai cita-cita kita. Seperti yang kita tahu, kalau kita membahas mengenai karir ya Bu, itu tidak jauh-jauh dari pilihan antara passion or money. Yang kadang membuat kita bimbang ketika kita mencoba menentukan karir kita di masa depan. Iya, betul sekali. Nah, dalam episode BBK kali ini, kita akan membawakan tema passion or money. Harapannya setelah menonton episode BBK kali ini, Sobat SMK semua dapat menentukan jenjang karir di masa depan mereka yang tetap sesuai dengan passion mereka, tapi tetap menghasilkan cuan dan uang juga nih Bu. Iya dong. Iya betul ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam nih Bu, saya mau tahu dulu dari Ibu sendiri. Menurut Ibu, definisi dari passion or money sendiri itu apa sih Bu? Oke. Passion or money, kalau ditanya definisi sederhana ya passion berarti apa yang kamu bisa gitu kan ya. Iya. Karir atau skill yang kamu bisa di situ, kalau money ya uang gitu Iya, kan. betul. Dua hal itu tuh biasanya adalah indikator yang menentukan karir kamu besok. Ya, itu definisi sederhananya sih. Nah, itu kan definisi nih Bu. Biasanya kalau kita ngomong passion or money ini, orang punya perspektif beda-beda nih Bu tentang istilahnya sukses. Nah, menurut Ibu sendiri, sukses itu apa Bu? Sukses itu adalah sesuatu yang membuat kamu senang. Senang. Sesuatu yang bisa kamu dapatkan, sesuatu yang bisa kamu raih gitu. Ibaratnya kalau Brian cita-citanya jadi dokter, berarti kan kalau udah tercapai itu sukses, ya kan? Kalau Brian lulus dari atau teman-teman BBK ini lulus SMK, lulus dari SMA, SD, itu adalah sukses untuk mereka. Nah, sukses ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sukses lulus dapat sesuatu yang kita mau, gajinya kecil gimana Bu? Money ya berarti ya. Money nih, Bu. Ya itu tergantung pilihan kamu. Kamu mau bahagia atau mau uangnya aja? Nah, itu kalau dari kita. Saya mau nanya dari Ibu dong Bu. Ibu, kalau misalnya saya kasih studi kasus nih. Ibu lebih milih kalau Ibu dapat pekerjaan yang gajinya besar tapi tidak sesuai dengan passion, atau gajinya kecil tapi sesuai dengan passion Ibu? Oke. Kalau suruh milih gitu, kenapa kita harus memilih salah satu kalau bisa dua-duanya? Siap deh Bu. Ya kan? Iya. Karena hidup ini bukan tentang hitam dan putih. Dan sekali lagi yang Ibu katakan tadi, yang kembali lagi, passion or money itu adalah indikator karir. Kita nggak bisa memilih A dan B kalau duanya itu bisa digabungkan. Ibaratnya gini, kalau kamu belajar matematika, ya kan? Passion or money. Kenapa kita harus pilih salah satu? Kalau kita bisa mengambil irisannya. Mengambil irisannya itu adalah ibaratnya A dan B kita campur jadi satu. Lalu setelah kita campur jadi satu, kita baur, tinggal kita tahu presentasi masing-masing. Jadi kita nggak harus pilih A dan B. Kita nggak bisa pilih hitam dan putih. Pada dasarnya kehidupan
Brian, Ibu, sahabat-sahabat BBK juga terkadang hidupnya hitam dan putih dicampur jadi satu. Iya. Jadi kan nggak bisa milih ya. Gitu. Oke Bu, saya mau coba studi kasus lagi deh Bu. Jadi saya dengar ada seorang pegawai Netflix, dia itu jurusannya programming juga. Dia kerja di Netflix, gajinya itu fantastis banget. 6 miliar per tahun Bu. Tapi dia keluar dari pekerjaannya. Ibu bisa tebak gak Bu alasannya apa Bu? Alasannya? Alasannya itu karena bosan Bu. Oh, Dan tidak sesuai dengan passion dia. iya. Menurut Ibu sendiri, kasus itu apa Bu? Respon dari Ibu? Kasusnya itu adalah kalau kita menangani kasus, berarti kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Sekali lagi, passion lagi. Sebenarnya passion itu kalau sekarang, itu sebenarnya bukan sesuatu yang ibaratnya skill menetap. Passion itu ibaratnya Brian, cita-cita jadi dokter dari awal, gitu kan. Seterusnya tuh harus kemampuannya harus bisa biologi, segala macam itu enggak. Ya, kalau yang Netflix itu adalah kalau dia passionnya ibaratnya tadi kan bosan ya. Iya. Ya. Kalau dia kemampuannya Netflix, itu kemampuannya dari segi bidang IT dan segala macam, mungkin passionnya di situ kan. Dia fokus kepada bidang dia di situ aja, sehingga dia zona nyamannya itu. Karena kalau orang yang mau di passion itu, kalau passion kan sesuai dengan ya kita suka passion ya, suka itu ya, mampu dengan kemampuan itu ya, zona nyaman kita lah. Itu passion kan. Ya lama-lama juga harusnya terkait dengan perkembangan zaman kita mengeksplor. Kan banyak hal yang baru ya. Iya. Kita pasti mengeksperimen sesuatu. Ketika dia mungkin bersosialisasi di luar, ada sesuatu yang baru nih yang saya dapatkan dan ternyata di sini nggak ada. Memang uang itu mungkin dia dapat benefit yang banyak. Karena pada dasarnya kalau passion kamu bagus di situ, kamu terus perkembangkan passion kamu, otomatis juga akan berubah terkait dengan profit kamu. Ya kan, skill kamu di passion itu bagus. Tapi kan kamu berkembang. Passion itu harus berkembang loh. Makanya mungkin di situ dia pengen mengembangkan passion dia dengan menggabungkan atau mengeksplor sesuatu hal yang di luar sana. Pada dasarnya dunia ini luas. Tidak seluas daun kelor atau tidak kecil banget gitu lah ya. Iya. Makanya dia pengen sesuatu yang baru. Ambisinya itu luar biasa. Karena fokusnya yang membuat dia bahagia itu bukan cuma uang. Tapi saya bisa mengeksperimen sesuatu, mencoba hal yang baru, dan mencoba tantangan yang baru. Gitu. Mungkin itu bisa jadi bosan sama dia. Ibaratnya Brian ya, makannya adalah ibaratnya makan sesuatu makanan A. Tiap hari A terus kan. Walaupun A itu dikolaborasi dengan A ditepungin, A dikasih sambal dan segala macam, tetap dasarnya A. Iya. Bosan ya. Bosan ya Bu. Iya. Pengen B, C, D, E, tapi di rumah adanya A. Ujung-ujungnya adalah pengen coba di warung makan yang lain. Gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi seperti itu. Oke. Kalau dari tadi kan kita membahas mengenai pengalaman-pengalaman orang nih Bu. Saya mau tahu dong Bu, pengalaman dari Ibu sendiri. Ada nggak sih Bu masa-masa Ibu bimbang nih Bu? Pilih karir antara berdasarkan materi atau minat Bu? Oke. Sebelum di SECI, Ibu sudah pernah terlebih dahulu itu ditawarkan salah satu salon kecantikan. Salon kecantikan. Iya. Sebelum Ibu ke sini, Ibu daftar itu banyak tempat. Waktu itu Ibu di respon oleh bagian HRD-nya, ditelepon, dihubungin, lalu wawancara, di situ tes penguasaan terkait dengan laporan keuangan, dan pada waktu itu langsung ada hasil, langsung diminta untuk memegang salah satu kepala bagian keuangan di Jakarta Utara gitu ya kan, bagian kecantikan. Cuman entah kenapa di situ passion Ibu memang suka keuangan memang. Suka terkait dengan semuanya lah, uang pokoknya, money itu Ibu suka gitu kan. Dan gaji yang dijanjikan itu juga bukan kecil. Tapi pada dasarnya patokan Ibu adalah bukan Uang. money aja. Iya. Ya kan? Bukan passion aja. Lalu didatangkan pilihan ke SECI. Karena sebelumnya Ibu pernah mengajar, passion Ibu itu di awal adalah guru sebenarnya ya. Oke, tapi kalau begitu benefit yang Ibu dapatkan kecil. Karena kalau orang mau yang
benefitnya tinggi, kerja di perusahaan. Iya sih. Kerja di perusahaan yang dimana kalau kita bekerja baik, benefitnya juga luar biasa, fantastik banget ya. Ibaratnya kalau Brian itu dapat produktivitasnya di suatu perusahaan itu bagus, benefit yang didapatkan tuh naik, pasti akan dapat bonusnya luar biasa itu. Ya kan? Tapi kalau dunia pendidikan tidak segede itu. Ya Ya kan? makanya kita harus berterima kasih banget nih kepada guru-guru kita. Mereka jasanya luar biasa banget ya. Wah, luar biasa deh. Nah, Ibu, kan kita dari tadi kita udah ngomong nih, Bu, pengalaman Ibu. Selanjutnya, Ibu kan lagi berkarir dan berkecimpung di dunia pendidikan. Itu kan tadi kan Ibu ada bilang kalau passion Ibu itu keuangan dan juga guru. Kalau Ibu sendiri merasa lebih condong ke arah mana sih, Bu? Antara mengajar atau ke passion keuangan nih, Bu? Kalau Ibu lebih mengajar. Mengajar ya? Kalau di awal Ibu pengen cari kerja yang datangkan duitnya banyak gitu, ya kan? Karena Iya. fokus Ibu adalah money. Passion Ibu suka keuangan, ya kan? Di awalnya, makanya Ibu pengen ke perusahaan-perusahaan. Makanya Ibu belajar, tapi pada akhirnya ketika Ibu harus memilih mau perusahaan nggak perusahaan, tetapi passion Ibu itu kalau nggak ketemu orang tuh rasanya aneh gitu loh. Ya memang passionnya adalah terkait dengan keuangan, tetapi kalau nggak ketemu sama orang tuh kayaknya aneh juga gitu kan. Kalau soal uang benefitnya banyak, makanya Ibu waktu diterima di sini mengajar itu menyenangkan loh. Selain dengan passion, ya otomatis pasti guru dibayar memang, Iya. tapi jangan mengharapkan tinggi. Jangan mengharapkan gaji yang luar biasa fantastik. Tetapi di sisi lain guru mendapatkan benefit untuk kehidupan lah ya, untuk makan dan segala macam. Di sisi lain ternyata passion sebagai guru tuh asik loh. Bertemu dengan kalian, bahkan kalau semuanya bercanda gitu kan. Ibaratnya kalau guru ketemu sama siswa itu kan serasa kayak awet muda ya. Iya kan ya? Kalau di perusahaan kan ketemunya sama laptop aja gitu kan. Benda mati gitu kan. Mungkin ketemu dengan orang sekeliling tapi tidak banyak. Tapi kalau ketemu dengan siswa, ibaratnya kan auranya itu masuk gitu loh. Iya, masih siswa ya. Iya masih betul. sekolah ya. Aura kalian itu kayaknya nyatu gitu. Kebiasaan kalian, apalagi kebiasaan anak-anak milenial, itu kan asik. Iya. Ya kan, humoris, candaannya gitu kan. Lama-lama terbawa. Kalau udah terbawa kayak gitu adalah feel guru-gurunya berubah. Ibaratnya kan yang sebelumnya warna diri itu hitam, kuning, merah, ketemu dengan kalian tuh warnanya jadi warna beda. Light. Ya, warnanya Terang. jadi warna pelangi. Ya, gitu kan. Jadi menyenangkan. Makanya tadi di awal Ibu katakan adalah kalau harus milih salah satu, kenapa nggak dua-duanya berbaur? Karena passion itu sekarang bukan skill yang menetap yang sama, enggak. Passion itu harus berkembang, ya kan? Fleksibilitas kita terkait dengan keseimbangan passion sama money itu harus ada. Jadi ibarat Brian itu sekarang gini, kalau Brian itu pinter public speaking, ya kan? Oke, Pinter makasih, public Bu. speaking, tatanan bahasanya bagus, ibaratnya kan. Lalu Brian diminta untuk diundang ke pernikahan, gitu kan, acara ulang tahun. Oke, karena Brian sukanya public speaking, skillnya public speaking ditingkatkan, wah Brian diundang kemana-mana, profitnya bagus, passion Brian di situ, ya kan. Lalu kalau semuanya sekarang pandemi, nggak boleh berkumpul-kumpul, nggak boleh mengadakan acara yang besar, otomatis profit Brian turun kan, jobnya turun kan. Passion kamu adalah Public speaking. public jadi speaking, MC, ya kan? Iya. MC jadi MC. Nah, kalau kamu fokus kepada passionmu, bagaimana jadinya? Iya, jadinya nggak dapat duit. Nggak dapat duit. cuan. Iya. Makanya kita harus kembangkan passion. Jadi passion dan money itu indikator yang tidak bisa lepas. Jadi kita harus menyatukan dua itu. Makanya kita harus berkembang. Passion itu harus berkembang. Kita harus mengeksperimen, mengkolaborasi apapun itu di luar sana untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi jangan teori passion ini jangan jadi penghambat untuk kamu mau mengeksplor sesuatu. Ya, passionnya MC jadi nggak mau belajar yang lain, enggak. Nanti pun akan berubah kok.
gitu ya. Tetapi kalau semuanya ibu ya, karena ibu passion suka di sini, ya ibu gelutin. Tapi tergantung ambisi sekali lagi ya. Makanya sahabat BBK juga jangan bimbang ketika suruh memilih passion or money ya. Nanti kalau kerjanya saya harus ngejar uang atau harus ngejar passion ya, enggak. Karena kalau sahabat BBK mengejar money, hidupmu adalah tergantung dengan uang. Kalau fokusnya itu hanya passion, uang yang kamu dapatkan itu sedikit. Jadi bagaimana kalau kamu milih dua? Passion kamu kembangkan, money kamu akan berjalan. 50-50 lah ya Bu. Iya, semuanya harus dicari ya tengahnya lah ya, irisannya gitu. Bu, mumpung ada ibu nih Bu, saya mau curhat nih Bu. Jadi saya itu ada sebuah pandangan nih Bu. Saya itu dulu ya Bu, sekarang masih sedikit lah ya Bu, memiliki pandangan gini. Kalau kerja itu nggak penting passion, yang penting duitnya. Kita fokus passionnya itu di bisnis yang modalnya kita kumpulkan waktu kita kerja. Jadi waktu kerja kita kumpulin duit, ya walaupun nggak sesuai passion nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu kita bikin bisnis, baru sesuai passion kita nih Bu. Dan bisnis juga kan tentu profitnya lumayan lah ya Bu. Menurut Ibu pandangan saya ini bener gak sih Bu? Bisa jadi benar, karena kan tadi terkait dengan yang Ibu jelaskan, passion itu bukan skill yang selalu menetap, ya kan? Berarti berubah kan, seiring berjalannya waktu, setelah kamu mengekspor sesuatu pasti akan berubah. Itu malah bagus, ya kan? Nanti setelah itu kamu tergapai, pasti kamu akan mencoba sesuatu yang baru lagi, ya kan? Nanti juga akan berubah lagi. Tetapi fokus kamu adalah linear. Kalau ibu kan, ibu akuntansi, accounting, memang passion ibu terkait dengan keuangan. Tetapi kalau ibu mau mengembangkan passion ibu, bukan berarti ibu bisa berubah menjadi jadi dokter. Ya kan nggak linear ya? Enggak. Kalau Brian bisnisnya IT, passionnya terkait dengan IT, bisa jadi nanti belajar di luar IT, bisa ya, marketing ya kan, berubah lagi kan? Iya, makanya passion itu jangan jadi indikator bahwa kamu harus di situ terus. Enggak, nanti jadinya passion itu membuat kamu nggak bisa keluar dari zona nyaman, ya kan? Gitu-gitu aja terus. Kamu harus mengeksplor sesuatu, mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Nah, Bu, selanjutnya nih Bu, yang terakhir mungkin ya Bu, aduh, passion or money ini kadang bikin orang bimbang nih Bu. Sobat SMK semua mungkin ada yang relate nih Bu sama kondisi ini. Ibu ada nggak sih tips and tricks supaya mereka itu istilahnya nggak bimbang-bimbang lagi nih Bu ketika menentukan karir mereka? Mereka nggak bimbang lagi mau pilih passion atau money nih Bu. Tuh. Oke. Untuk anak-anak ibu atau untuk sahabat BBK nih, kalau bingung, yang tadi di awal juga udah ibu sampaikan, jangan sampai kebingungan kamu tuh harus memilih salah satu. Jadi sekali lagi, kalau sahabat BBK mau memilih uang, fokusmu adalah uang, percayalah pasti nggak akan, kadang itu nggak sesuai dengan passion kamu, karena kamu uang gitu kan, mata uang, pokoknya apapun itu harus uang lah. Passion nggak passion harus dilakuin, kasihan fisik kamu, ya kan, kasihan kamu capek. Tapi kalau sahabat BBK yang mau sesuai dengan passion, dikembangkan tapi ya passionnya tadi nggak terkait dengan IT tapi dikembangkan yang lain. Kalau passion kamu dikembangkan, profit kamu akan berubah. Nggak mungkin orang yang punya passion yang kuat, passion yang bagus, passion yang berkembang, profitnya kecil, nggak mungkin. Apalagi nggak dapat profit, itu nggak mungkin. Makanya anak-anak ibu dan BBK, kamu harus pikirkan matang-matang apa yang mau kamu explore, apa yang mau kamu eksperimen, itu akan mengembangkan skill kamu, passion kamu atau enggak. Kalau nanti berkembang, kamu bisa santai. Karena apa? Profit kamu pun akan mengikuti. Ya, tapi itu yang memang mau bereksperimen. Tapi kalau fokus kembali lagi passion yang definisinya lama, yaitu skillnya itu aja, nggak mau berkembang, nggak mau keluar dari zona nyaman, ya profit kamu juga akan seperti itu. Karena mau bagaimanapun, tantangan di luar sana akan mengalahkan passion kamu yang itu aja. Ya, gitu ya. Bu, tidak terasa nih Bu, episode BBK ke-20 kali ini bersama Ibu Christine sudah selesai. Iya, betul sekali ya, padahal pengen lama-lama ya. Aduh, iya Bu, kita nanti gosipnya off cam aja ya Bu. Iya. Saya dari tim BBK mewakilkan Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine yang sudah meluangkan waktu Ibu untuk hadir di episode ke-20 kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Sobat SMK semua yang sudah menyaksikan episode ke-20 kali ini nih. Nah,
passion or money merupakan hal-hal yang sudah kita dambakan dari dahulu kala. Terkadang kita bingung gitu ya ketika menentukan karir karena ada pilihan antara memilih passion atau minat dan money atau materi. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu dalam recording kali ini juga. Nah, Sobat SMK, saya ucapkan jangan lupa untuk follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci untuk informasi mengenai episode-episode BBK selanjutnya nih. Dan juga jangan lupa kalau kalian mau request siapa guest star dan juga tema untuk episode BBK selanjutnya, langsung komentar di bawah aja ya Bu ya. Betul sekali. Oke deh, saya Brahma Wijaya mewakili seluruh tim BBK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan bermohon maaf nih Bu kalau ada tindakan atau perkataan yang kurang berkenan di Sobat SMK semua. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah, sampai jumpa. Dadah!